Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Fahri Wijaya, kelas 10E absen 15, akan berwawancara dengan Ustadz Usman tentang sumber hukum Islam. Terus, Jadi Ustadz, apa yang Ustadz Usman ketahui tentang sumber hukum Islam? bahwa Islam itu kalau diperhatikan sumbernya pertama Al-Quran. dan utama adalah Al-Quran, karena itu firman Allah. Yang kedua Hadis dari Rasulullah. Jadi kita apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi dasar hukum kita berbuat. Contoh, kenapa kita sholat? Jawabnya karena itu diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa subuh itu 2 rakaat? Kenapa zuhur itu 4, asar 4, maghrib 3? Dengan berbeda itu karena memang itu contoh dari Rasulullah. Maka sumber yang kedua yaitu dari sunnah Rasulullah SAW. Terus kalau terjadi suatu permasalahan muncul baru di zaman Rasulullah tidak ada, kemudian zaman sekarang ada, maka perlu ijma'ul ulama. Artinya ulama itu bertemu untuk bermusyawarah menetapkan hukum, tapi dasarnya sekali lagi Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Terus apa lagi gitu. Yang kau paham ya? Tadi ya. Nah, terus yang ketiga apa? Ya, selanjutnya pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam. Terus yang ketiga tadi sesuai tuh LKS ku Apa? ijtihad. Nah, ijtihad tadi ijma ulama itu ijtihad. Oh, Ijtihad itu upaya untuk mengambil suatu hukum yang muncul di akhir zaman yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka di situ ulama berkumpul mengambil satu ijtihad atau satu kesimpulan menaik hukum. Sekali lagi dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya ketika hukum tadi tidak lepas dari rasa ketakwaan kepada Allah. Jadi bukan karena didorong oleh maunya manusia, mengikuti kebanyakan manusia, tapi bagaimana pesan Allah dan Rasulnya untuk mengatasi hukum yang belum terjadi pada zaman itu, karena belum terjadi. Itu namanya ijtihad. Ijtihad dilakukan oleh para ulama untuk bersepakat. Sepakat tadi namanya ijma. Ada lagi? lagi ya. Hukum tafsir itu gimana, Ustaz? Apa? Pembagian hukum Islam, hukum taklif sama hukum wajib. Apa Hukum yang apa? Ustaz tahu? Hukum apa ini? Taklif, Hukum taklifi. Hukum taklifi hukum yang dibebankan kepada seluruh manusia. Jadi manusia itu punya istilahnya diberikan satu beban ya, karena dia sebagai orang yang beriman. Nah, beban orang yang beriman itu namanya hukum taklifi. Kalau urusan itu tidak menyangkut kepada orang yang beriman, maka orang yang tidak beriman tidak. Contoh ini di bulan Ramadan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang
beriman diwajibkan kalian untuk berpuasa. Jadi puasa itu menjadi taklif, menjadi satu apa? Taklif ini ada beban ya, artinya tanggung jawab. untuk semua. Buat siapa? Orang yang beriman. Kalau ada orang nggak beriman kok nggak puasa, kita nggak boleh terus memaksa. Ini bulan puasa kamu harus dong. Karena puasa tadi diwajibkan oleh orang yang beriman, diwajibkan pada orang yang beriman. Adapun mereka yang tidak beriman tidak diwajibkan. Kenapa tidak beriman? Karena dia tidak beriman. Orang yang beriman itu ketika diberikan satu tanggung jawab, maka dia akan berusaha memaksimalkan ikhtiarnya. Nah itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia mengatakan nggak ada kaitannya dengan Allah. Ngapain saya sholat? Ngapain saya puasa? Karena tidak ada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham maksudnya ya? Paham. Jadi taklif itu buat orang-orang yang apa? Yang terikat dengan keimanan. Maka dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beban itu tidak diberikan kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya dan terikat karena keimanannya kepada Allah. Sebetulnya Allah memberikan hukum itu untuk kebaikan manusia. Ya tak? Tapi ada manusia yang beriman, ada yang tidak beriman. Sesungguhnya hukum itu untuk seluruh manusia. Tapi karena manusia tidak beriman, jadi ya menyikapi hukum tadi dengan seenaknya. Seenaknya itu artinya sembrono. Gelem ya salat, ora gelem ya ora salat, karena enggak ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum taklifi. Kemudian apa? Hukum wad'i itu kebalikannya berarti. Itu hukum apa? Hukum wad'i. Hukum wad'i. Hukum wad'i itu didasarkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wad'i itu artinya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau atau tidak mau dia harus melaksanakan. Karena perintahnya itu dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak lepas dari keterikatan dengan iman. Ya. Nah, kalau dia beriman, dia merasa ini tanggungan saya. Tapi kalau tidak beriman, nah kalau orang sudah menjalankan hukum itu dapat apa? Ya, dapat reward, dapat ganjaran, dapat pahala, iya kan? Sedangkan orang yang tidak menjalankan hukum, ya pasti akan tidak mendapatkan pahala. Nah, kalau tidak mendapatkan pahala karena dia tidak beriman, berarti dia akan mendapatkan punishment, hukuman, apa, siksaan gitu ya. Iya, siksaan kecil. Nah, gitu. Apalagi Sudah sih Ustadz. Tadi sumber hukum Islam, Al-Quran sama hadis. Terus ijtihad. Itu ijma. ijtihad tadi kan sudah, artinya keputusan yang diambil karena berdasarkan istimewa ya, artinya kesepakatan bersama. Terus apa lagi? Sudah sih Ustadz. Tentang sumber hukum Islam materinya. Sumber hukum Islam itu kan itu. Iya, Ya kan? ketiga. Masuk Quran. Nah, jadi kenapa kita bersyahadat? Karena syahadat itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesungguhnya sumber hukum, jadi ketetapan hukum itu diambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ijtihad. Ijtihad tadi mengambil kesimpulan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ulama yang menguasai Quran dan hadis, bukan ulama sembarangan. Karena dianggap ulama terus dia mengambil keputusan, tidak boleh. Ulama yang diakui oleh umat bahwa dia betul-betul punya ilmu tentang agama. Ya, dikatakan ulama karena dia hubungannya dengan ilmu. Ya, ilmu apa? Ilmu Quran dan ilmu hadis tadi. Ya.
Sudah ngerti Ustaz. Besok lagi. Sudah Ustaz. Cukup? Ya, Cukup dulu. Terima kasih. Cukup dulu besok. Cukup dulu ya. Nanti kalau ada dikabari ya. Ya. Makasih Mas ya. Ada lagi? Makasih, Ustaz. Ada lagi? Nanti nyambung ya. 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 Di mana sekolahnya nih? Mohon maaf ya Pak Nurofi atas pengumpulannya yang sangat telat ini.